Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita ibadah minggu dimulai, akan didahului dengan acara pelepasan Pendeta Opin Gayumbo STH ke tempat tugas yang baru, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan atau sepatah kata dari Pendeta Opin Gayumbo STH. Yang kedua, kata-kata pelepasan, dalam hal ini dibawakan oleh Gembala Jemaat Pendeta Arnold Nyawa STH. Yang ketiga, penyerahan tali kasih. Tali kasih ini adalah di Gembala Jemaat mewakili dari seluruh jemaat GKST Efata, dan dari kelompok pelayanan 7 dan juga dari kelompok pelayanan 3. Kemudian penyerahan yang kedua akan mewakili Ibu Kaluti Pamuna untuk mewakili kelompok pelayanan 2. Dan yang keempat adalah ibadah. Bapak Ibu yang kekasih, kami persilakan Pendeta Opin Gayumbo STH untuk naik ke mimbar, dipersilakan. Shalom dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat GKST Efata Palu, yang kami hormati Bapak Ibu Penatua Diaken Jemaat GKST Efata Palu, dan yang kami hormati juga kami kasihi di dalam kasih Tuhan, anggota Jemaat GKST Efata Palu, saudara-saudariku yang juga kami sangat kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelepasan atau perpisahan ketika kami boleh menjalani masa vikariat kurang lebih 2 tahun di tengah-tengah Jemaat Efata Palu. Pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, Kepala Gereja yang kita sembah, yang kita puji, dan terus kita muliakan. Kami sangat bersyukur ketika boleh berada di tengah-tengah Jemaat Efata Palu kurang lebih 2 tahun menjalani masa vikariat. Banyak hal yang kami temui, banyak hal yang kami dapati ketika menjalani masa vikariat, yang memberikan terus dukungan bahkan semangat untuk menjalani tugas tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih kepada keempat mentor kami yang sangat kami kasihi, yang sangat kami cintai, bahkan yang sangat kami hormati. Selama menjalani masa vikariat di tempat ini, kami merasakan benar-benar dukungan, kami merasakan benar-benar kasih sayang yang diberikan kepada kami, sehingga boleh menyelesaikan masa vikariat kami selama kurang lebih 2 tahun. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan orang tua kami, adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, teman-teman pemuda dan pemudi yang juga mendukung kami dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Saya teringat ketika pertama hadir di tengah-tengah Jemaat Efata Palu, baru 3 bulan
menjalani masa vikariat, kami bahkan kita semua sudah mengalami satu bencana, yaitu gempa bumi. Di awal pelayanan yang sudah mengalami berbagai tantangan, pergumulan bahkan cobaan, dan juga saat ini di akhir pelayanan. Setelah melewati 1 tahun lebih ketika gempa melanda kota Palu, maka saat ini lagi di akhir pelayanan, kembali kita ditimpa bencana, yaitu COVID-19. Di awal dan di akhir pelayanan kami banyak hal yang kami temui sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh menyelesaikan masa vikariat. Itu semua semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku, di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kita hanya terpisah oleh jarak, tapi kita tidak terpisah di dalam kasih sayang Tuhan. Sekiranya nanti ketika saya sudah berada di tempat pelayanan saya, Bapak Ibu saudara-saudara masih tetap terus mengingat saya. Jika ada nanti sekiranya mungkin jemaat Efata Palu berencana untuk jalan-jalan ke Makassar atau Sulawesi Selatan, boleh mampir di jemaat kami, jemaat Betel KPP Klasis Wotu. Kemudian yang kedua, kami memohon maaf jika dalam perpisahan ini, kalau awal saya hadir di tengah-tengah jemaat Efata Palu masih dengan status sendiri, tapi saat ini puji Tuhan ketika rencana bersama keluarga kami pada tanggal 14 Oktober 2020 pesta pernikahan boleh berlangsung dengan baik, dan saat ini kami memohon maaf jika pendamping kami tidak hadir, tetapi dia menitip pesan, salam, ucapan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Ibu saudara-saudari jemaat GKST Efata Palu. Inilah sedikit sambutan dari kami, dan akhirnya kami memberi pesan untuk jemaat Tuhan ini, jadilah berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Terima kasih dan shalom. Ucapkan terima kasih kepada Pendeta Opin. Dan yang kedua, kami persilakan Bapak Gembala Jemaat, dalam hal ini Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH, akan menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu yang kudus ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada ibadah minggu terakhir bulan Oktober tanggal 25 sekaligus menjadi ibadah syukur tahunan kita, dan sekaligus juga menjadi khotbah pertama dalam jabatan Pendeta Opin Gayumbo yang sudah kita kenal bersama dengan kita selama 2 tahun lebih. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menetapkan segala-galanya dengan baik. Ibu Pendeta dengan memakai toha putih nanti akan memimpin ibadah, tanda ibadah padungku dengan stola kuning, sebuah penghargaan atas kasih Tuhan dengan sukacita dan kemuliaannya. Terima kasih Ibu Pendeta untuk khotbah pertama dan terakhir sebagai pendeta untuk awal-awal ini. Sebab siapa yang tahu ke depan bisa kembali lagi di Klasis Palu. Bisa saja. Oleh karena itu
Saya mewakili para hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan diaken bersama keluarga, mewakili seluruh jemaat GKST Efata Palu, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, melayanilah dengan hati di jemaat yang baru. Semoga apa yang dapat dibelajar di sini, baik administrasi pelayanan, kepemimpinan, maupun pengelolaan pelayanan jemaat, penggembalaan, semoga bermanfaat untuk Ibu Pendeta. Selain bahwa di jemaat ini Ibu menerima jabatan pendeta, maka apa yang ditemukan, diterima, dibelajar selama 2 tahun kiranya menjadi kekuatan untuk Ibu Pendeta melayani di jemaat KPP. Jika ada hal-hal yang tidak terlalu baik, semoga itu dapat disimpan dengan baik, dan biarlah itu menjadi kenangan yang tersimpan dengan baik. Dan bawalah hal-hal yang baik yang menjadi kekuatan untuk melayani sebagai pendeta dari jemaat ini. Saya tidak bisa mewakili untuk mengatakan bahwa kami telah melakukan yang terbaik, tapi kami telah melakukannya selama 2 tahun, baik sebagai jemaat, sebagai pelayan bagi Ibu selama 2 tahun menjadi vikariat di tempat ini. Kami bersyukur bahwa jemaat bisa menjadikan Ibu menerima jabatan pendeta pada waktu yang lalu. Tidak ada sesuatu yang lebih luar biasa daripada mengatakan terima kasih untuk telah menjadikan jemaat Efatu tempat Ibu menerima urapan pendeta. Ingatlah jemaat ini dalam segala kekurangan dan kelebihannya telah menerimamu dengan baik. Salam kepada ayah dan ibu dan seluruh keluarga. Bahkan salam juga kepada suami terkasih. Mohon maaf, kami sesungguhnya akan hadir mewakili jemaat dalam pernikahan, tetapi karena ada kedukaan beruntun di Efata selama 2 minggu, 3 orang meninggal dunia, dan oleh karena itu saya yang sudah pamit kepada jemaat tidak jadi mewakili jemaat hadiri perkawinan. Tapi kami percaya tanpa kehadiran fisik, doa dan dukungan jemaat itu menjadi jelas. Karena itu terima kasih bahwa kami telah diperkenankan untuk terlibat baik dalam menerima jabatan pendeta maupun dalam pernikahan. Semoga Tuhan memberkati dan semoga juga dapat keturunan dengan cepat. Amin. Amin. Yang terakhir, sebagai mentor dan bersama mentor yang lain yaitu para pendeta dan penatua diaken, memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas sebagai mentor bagi yang dimentori. Yang pasti kami telah melakukannya seperti apa kami mampu dan kiranya itu semuanya menjadi baik. Akhirnya izinkan nanti kami sesudah sambutan ini untuk menyampaikan talih kasih dari jemaat dan beberapa kelompok. Sekali lagi terima kasih untuk bisa bersama 2 tahun, dan saya percaya jemaat Efata bersukacita atas hal ini, sebab mereka telah menjadi jemaat yang memberi waktu kepada Ibu menerima jabatan pendeta, sebab jabatan pendeta hanya diberikan oleh gereja melalui jemaatnya. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Arnold Nyawa. Yang ketiga, penyerahan tali kasih. Dalam hal ini, yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH mewakili seluruh jemaat Efata Palu dan kelompok pelayanan 7 dan juga kelompok pelayanan 3. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mewakili seluruh jemaat akan menyerahkan tali kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih dari jemaat GKST Efata Palu
Selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Tolong diterimakan. Yang kedua, selamat bertugas di jemaat yang baru. Pendeta Firna Opin Gayumbo STH. Keluarga besar kelompok pelayanan 7 Jemaat Efata GKST Palu mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya dari kelompok pelayanan 3 Jemaat Efata Palu. Dari saya, selamat bertugas. Orang yang belajar setia melakukan hal-hal kecil, pasti Tuhan memberi hal-hal besar. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Yang kedua akan diserahkan oleh Ibu Diaken Nyonya Kaluti Pamuna untuk mewakili kelompok pelayanan 2. Mewakili kelompok pelayanan 2, kami menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan selama ini. Kiranya Ibu Pendeta menerima akan amplop ini, tidak melihat dari isinya tetapi hati kami yang tulus untuk memberikan kepada Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, dipersilakan Ibu Pendeta untuk membawakan pujian, dipersilakan. Terima kasih, ini pujian saya persembahkan untuk pelayanan saya yang terakhir di tengah-tengah jemaat Efata Palu. Bapak, Engkau sungguh baik.
Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah, kita akan beribadah bersama pada saat ini. Selamat pagi, selamat datang dan shalom. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di berbagai tempat, sekalipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pada hari ini pengucapan syukur tahunan atau padungku Jemaat GKSD Ephatha Palu tetap kita lakukan tanpa mengurangi rasa bahagia dan sukacita. Sebab luar biasa kasih Tuhan yang menyatukan kita sekalipun kita tak dapat berkumpul bersama. Sebab bagi kita tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dalam ruang syukur yang sama, kita berhenti sejenak untuk mengingat berkat-berkat yang datang setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mengingat beberapa di antaranya: nafas yang kita hirup, keluarga yang kita kasihi, tempat perlindungan di dalam kehidupan, makanan di atas meja, beberapa kebebasan untuk berdoa, indahnya alam sekitar, dan juga berkat-berkat Tuhan. Pelayanan firman saat ini Pendeta Firna Opin Anastasia Gayumbo STH bersama majelis jemaat kelompok pelayan 2 menyampaikan selamat beribadah. Untuk memulaikan ibadah, marilah kita berdiri. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Menyambut pelayanan firman hari ini, mari memuji Tuhan. PKJ nomor 13, kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari teduh di hadapan Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa yang memelihara persekutuan serta kesaksian kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dan di dalam Roh Kudus melayakan kita tetap untuk melayaninya. Mari kita menyanyikan pujian Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia.
bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat disilakan duduk. Bersama-sama kita membacakan litani syukur secara berbalas-balasan. Kita bersyukur pada hari ini untuk segala berkat di tahun ini dalam roh pengucapan syukur. Kini dan di sini dan di berbagai tempat, mari kita mengingat ketika kita berkumpul dalam namanya, Dia sedang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tetap bekerja dan berjalan bersama umat milik-Nya. Haleluya, muliakanlah nama Tuhan. Masyurkan Dia, Tuhan Allah semesta alam. Haleluya, pujilah namanya yang tinggi luhur. Haleluya, marilah kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Dialah Allah pengasih yang melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada manusia. Bukankah kita telah dituntunnya melewati gurun dan tantangan, derita dan duka cita? Bukankah kita telah dihentarnya dalam membangun dan memelihara persekutuan jemaat? Sungguh kita telah diberkatinya dengan segala limpahan rahmat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Lihat betapa baiknya Gembala Agung kita, penuntun jalan dan pemelihara kehidupan manusia dan segala makhluk ciptaannya. Keagungannya melampaui ruang dan waktu. Dari mulut bayi-bayi, teruna dan dara, orang tua dan orang muda, ada ungkapan takjub dan kagum. Kepadanya lah tembang pujian dipersembahkan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang dipilih dari kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus sahabatku.
sebagai manusia yang rapuh dan lemah, tak seorang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Selama kita menyembunyikan dosa, selama itu batin kita tertekan dan kita mengeluh sepanjang hari. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita dengan menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelahnya kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelur, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah minggu kita saat ini yang juga sekaligus pengucapan syukur tahunan atau padungku Jemaat GKST Efata Palu, yang juga perpisahan yang dirangkaikan saat ini, maka firman Tuhan yang kami pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Mari biarkan Alkitab kita terbuka, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan akan isi firman Tuhan, mari kita berdoa.
Kami bersyukur bersuka cita pada saat ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan secara khusus kami, Jemaat GKST Efata Palu, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, ataupun kami yang berada di berbagai tempat pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan dalam ibadah minggu kami saat ini, yang juga sekaligus dalam rasa syukur Jemaat GKST Efata Palu pada saat ini dalam pengucapan syukur jemaat. Saat ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan kembali diperdengarkan kepada kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan isi firman-Mu, mari kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman percaya kami untuk menjalani hidup yang masih dianugerahkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua bagian yang kami pilih, sehingga firman Tuhan ini kami ambil dan kami beri tema bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Yang pertama, kita bersyukur bersukacita hari ini karena jemaat GKST Efata Palu boleh lagi melaksanakan pengucapan syukur tahunan atau padungku. Sekalipun dalam situasi, dalam keadaan yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya, namun saat ini tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita, karena sampai dengan saat ini pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik kita. Itu halnya yang pertama, sehingga kami memilih tema bersyukur dalam segala hal. Kemudian yang kedua, secara khusus bagi kami ketika menjalani masa vikariat kurang lebih 2 tahun, di awal pelayanan, ketika memasuki pelayanan 3 bulan, kami sudah menemui tantangan ketika bencana alam boleh melanda kota Palu. Dan ketika juga di akhir pelayanan kami, juga kembali bencana yang terjadi sampai dengan saat ini, yaitu pandemi virus corona. Namun sampai dengan saat ini kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik kita bersama. Sehingga kami mengangkat tema yaitu bersyukur dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersukacita, berdoa, bersyukur dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin, sebab dalam hidup ini ada saat senang, ada saat susah, ada saat gembira, ada saat sedih. Bagaimana mungkin orang bersuka cita? Bagaimana mungkin orang bersyukur? Bagaimana mungkin orang berdoa dalam keadaan susah,
dalam keadaan sedih, dalam keadaan gagal, atau dalam keadaan duka. Biasanya yang kita ketahui orang mengucap syukur atau bersyukur dalam keadaan gembira, berhasil dalam usaha, lulus ujian, naik pangkat, naik jabatan, ketambahan usia, dan lain-lain sebagainya. Ini memang benar sekali saudaraku dan tidak salah. Akan tetapi firman Tuhan saat ini yang menjadi bahagian perenungan kita mengajarkan sesuatu yang lain dari pendapat dan kebiasaan orang pada umumnya. Pasti ada maksud tertentu sehingga Paulus menulis surat demikian kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat yang masih muda ini terancam oleh munculnya ajaran sesat dan ketika senang kelompok tertentu. Hal ini membuat Paulus prihatin. Jangan-jangan orang Kristen di Tesalonika tidak tahan menderita lalu mundur dalam iman. Jangan-jangan mereka kecewa menjadi Kristen. Oleh sebab itu, nasihat dalam ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22 ini mau meneguhkan iman mereka bahwa dalam segala keadaan mereka harus tetap bersuka cita. Mereka harus tetap teguh dalam iman. Keteguhan itu dinyatakan dalam sikap bersyukur selalu, tetap berdoa, dan bersuka cita dalam segala hal. Dalam keadaan yang susah sekalipun, Kristus hadir dan selalu hadir di antara mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur, bersuka cita bukan ditentukan oleh kondisi dan situasi yang dialami, tetapi oleh firman Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya berdasarkan kekuatan iman, berdasarkan ketaatan pada firman, orang Kristen mampu melakukan ini semua. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-18. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selama kita hidup pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan mungkin pada saat ini ada anggota jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat. Mungkin sampai dengan saat ini ada Bapak Ibu saudara-saudari mengalami pergumulan karena penyakit, mengalami pergumulan karena ekonomi, mengalami pergumulan berbagai hal dalam hidup rumah tangga, keluarga masing-masing. Nah, firman Tuhan hari ini datang memberikan penguatan, penghiburan. Tetaplah di dalam Tuhan. Bawalah semua pergumulan itu dalam doa kepada Tuhan. Mengucap syukurlah bahwa Tuhan selalu ada dan memberikan pengharapan. Jangan pernah kita merasa untuk berputus asa atau bertindak untuk merugikan diri sendiri atau juga orang lain. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Paulus menekankan soal kondisi dan situasi dalam segala hal. Kita garis bawahi dalam segala hal. Mengartikan bahwa tidak ada kesempatan orang Kristen untuk tidak bersuka cita. Kita tetap berdoa dan bersyukur di segala waktu dan di segala peristiwa dan di segala keadaan. Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk terus bersuka cita. Kita tetap berdoa dan selalu bersyukur. Kita lemah, bergumul dengan berbagai persoalan. Kadang ditinggalkan orang yang seharusnya akan menolong kita. Ingatlah, Tuhan Yesus dalam rohnya sedang menyertai kita.
Ia selalu hadir, Ia tidak jauh dari kita, Ia dekat dengan kita, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Pergumulan berat dan kepahitan hidup yang kita alami pasti ada jalan keluarnya apabila kita terus-menerus membawa hidup ini dalam doa hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, inilah salah satu alasan mengapa kita harus selalu bersuka cita dan bersyukur. Marilah kita berusaha belajar memahami kehadirannya. Kita terus-menerus percaya akan penyertaannya. Saat ini, Jemaat Efata Palu dalam pengucapan syukur tahunan atau padungku, dalam situasi yang kita alami bersama-sama saat ini menunjukkan juga kehadirannya dan penyertaannya. Ini boleh terbukti kita bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, bahkan usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti apa yang telah dikatakan di awal tadi. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama, tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Biarlah di hari sukacita ini, di hari rasa syukur ini, benar-benar kita memaknai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada menjadi bagian milik kehidupan kita. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman percaya kita yang terus menuntun perjalanan hidup kita hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Selamat kita merayakan pengucapan syukur tahunan bagi Jemaat GKST Efata Palu. Tuhan menolong dan memberkati. Shalom. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian di seluruh dunia. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia, ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Jemaat disilakan duduk. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Karena itu, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan memberi persembahan, menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai.
sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, mari bersama-sama kita memegang persembahan kita, termasuk persembahan sampul kita dari rumah kita masing-masing, dan mari kita berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, dan lebih lagi atas limpahan anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini. Banyak yang telah Kau perbuat ya Tuhan dalam mewujudkan kesaksian dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kecukupan, atas segala pekerjaan, atas segala sukacita, atas segala duka cita, atas kekuatan di kala kami lemah. Terima kasih atas penghasilan dari setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas segala pengharapan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terimalah, oh Tuhan Allah, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang sejati kepadamu. Amin. Pujian kami naikkan syukur padamu. Silakan duduk.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Yang pertama, diucapkan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Minggu dan ibadah rumah tangga masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, pendamping Kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 3. Yang keempat, peneguhan sidi baru gereja periode 2019-2020 akan dilaksanakan di gedung gereja secara tatap muka pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 9 pagi yang dihadiri oleh majelis jemaat, 13 orang calon anggota sidi baru, dan orang tua wali. Kelima, untuk maksud di atas, pertemuan anggota calon sidi baru dan orang tua wali akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, jam 17, bertempat di gereja. Sangat diharapkan kehadirannya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keenam, telah dibuka pendaftaran calon sidi khusus mulai tanggal 1 November 2020 dan akan mengikuti pelajaran katekisasi selama 1 bulan dimulai tanggal 1 Desember 2020. Peneguhan calon sidi khusus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 9 pagi. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat jemaat setiap hari kerja. Yang ketujuh, Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus jam 9 pagi bertempat di gedung gereja secara tatap muka dan dihadiri oleh majelis jemaat, orang tua, dan saksi. Formulir dapat diambil di sekretariat jemaat setiap hari kerja. 8. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, keluarga, yayasan atau lembaga kiranya dapat membantu panitia Natal jemaat tahun 2020 melalui ucapan Selamat Natal sebagaimana daftar yang sudah disampaikan kepada majelis kelompok masing-masing. Batas waktu paling lambat sampai dengan Minggu ketiga November 2020. Sangat diharapkan majelis kelompok dapat menjalankan daftar dimaksud. 9. Daftar keluarga yang baru. Nama keluarga Elvin Lameasa. Anggota keluarga yang pertama Elvin Lameasa, status kepala keluarga. Kedua, Stefani Ivana Gisela, status anak. Alamat Jalan Towa, Lorong Malaya. Dengan demikian masuk kelompok pelayanan 8. Yang ke-10, serah terima Pendeta Yan Krisman Mowendu STH di Jemaat GKST Alitupu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 10 pagi. Bagi anggota jemaat yang berkesempatan hadir dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan lama perjalanan Palu Alitupu selama 3 jam.
Yang ke-11 disampaikan bahwa Pendeta Firna Opin Anastasia Gayumbo STH setelah selesai masa vikariat di Jemaat GKST Efata Palu dan telah diurapi dalam jabatan pendeta, telah ditempatkan di Jemaat GKST Betel KPP sebagai pendeta jemaat dan ketua majelis jemaat terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama seluruh jemaat Efata selama menjalani masa vikaris. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 17 Oktober 2020. Yang pertama, keluarga Patoki Batongawa, Rp100.000. Keluarga Kaluti Pamuna, Rp200.000. Keluarga Amsal Karman, Rp200.000. Saudara Moyo Suparlan, Rp100.000. Keluarga Henrianto Prayitno, Rp500.000. Keluarga Barata Moidadi, Rp200.000. Anak Yosia Labania, Rp200.000. Bapak A Menau, Rp100.000. Anak Adelia Belisia Siramba, Rp200.000. Anak Gio Tomusu, Rp100.000. Keluarga Langimpu Bonde, Rp150.000. Keluarga Made Suarta, Rp1.000.000. Keluarga Simajuntak Sinuraya, Rp1.000.000. Keluarga Lupi Tapatonda, Rp500.000. Anak Reski Yonatan Runtunubu, Rp100.000. Keluarga Bojo Lontaan, Rp500.000. Keluarga Salamatori, Rp250.000. Keluarga Wibowo Kanino, Rp500.000. Keluarga Siwi Tobondo, Rp2.500.000. Sehingga total penerimaan berjumlah Rp8.400.000. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kami akan membacakan pokok doa Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Adelia Belisia Siramba Salogi, usia 7 tahun, anak Reski Yonatan Runtunuwu, anak Teisa Putri Bansoe, Ibu Oktariana Elizabeth Tandi Kamudi, anak Si Musa, usia 4 tahun, Ibu Limpoi Bara, Bapak B. Tobing, Bapak D. Randalongi, Ibu Rompis Marwangi, Marco Kaluti, dan Gabriela Kaluti, anak Ella Pratiwi Lagentu. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Henrianto Prayitno. Persembahan perpuluhan keluarga Wibowo Kanino, NN kelompok 5, keluarga NN kelompok 7. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Bojo Lontaan, Dewi Tokare, keluarga Barata Moidadi, keluarga Salamatori, keluarga NN kelompok 1, keluarga Wibowo Kanino, keluarga Amsal Karman, keluarga Patoki Batongawa, keluarga Lamuri Taude atas pemulihan Ibu Lamuri dari sakit, keluarga Runtukahu Sugimin, keluarga Pandi Gunadi dan Febri Lianto atas kelahiran putri pertama, keluarga Kaluti Pamuna atas kelahiran cucu ketiga diberi nama
Stefano Kristan Kaluti, keluarga Tania Takali, NN kelompok pelayanan 7, anak Kenneth Bawu. Kita akan mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Ibu Tulaka Rinuga, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Sebua, Bapak Nathan Mangkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, Bapak Penatua M. Ampugo, orang tua dari keluarga Bambang Bengkau, Bapak Marson Kadoena, Bapak Hendra Makanoneng. Dan juga kita akan mendoakan janji iman untuk plafon, yuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa. Dan di akhir doa syafaat sebentar, kita juga akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Bahkan secara khusus, kami boleh datang, kami duduk bersama-sama keluarga kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah di hari Minggu yang sekaligus pengucapan syukur tahunan Padungku Jemaat GKST Efata Palu. Semua ini boleh kami nikmati karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekalipun dalam situasi, dalam kondisi, keadaan yang kami alami saat ini, pengucapan syukur tahunan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sampai dengan saat ini semuanya tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kami. Karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau perlengkapi rasa ungkapan syukur sukacita kami bersama saat ini ya Tuhan. Biarlah tetap terus kami diingatkan apa yang kami nikmati, apa yang kami miliki sampai dengan saat ini. Itu semua pemberian daripada Tuhan. Maka kami terus mengembalikan semuanya dengan rasa syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Kami berdoa bagi anggota jemaat GKST Efata Palu dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing, dalam menjalani setiap usaha, tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka masing-masing. Campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menjadi milik mereka. Terima kasih ya Bapa. Bagi orang-orang tua kami menjalani hidup di masa tua mereka, juga pemeliharaan Tuhan menjadi milik mereka. Bagi anak-anak kami yang masih kecil, anak cucu kami yang masih kecil, bagi mereka yang sudah besar dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, baik yang bersama maupun yang terpisah jauh dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang masih kecil bertumbuh dengan sempurna dan baik. Bahkan mereka yang sudah besar dalam kehidupan, dalam kedewasaan iman mereka, campur tangan Tuhan menjadi milik mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang bersyukur, bersukacita dengan berbagai berkat-berkat Tuhan, baik yang disebutkan nama mereka maupun yang tidak disebutkan nama mereka, diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit saat ini, yang mungkin dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing dalam pemulihan, juga pemeliharaan daripada Tuhan menjadi milik mereka. Iman mereka tetap dikuatkan di dalam Tuhan, diberkati segala upaya, obat-obatan, makanan dan minuman dari kesemuanya itu akan memberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan
untuk melangsungkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mau datang berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Ian Krisman Mowendo. Sebagaimana SK dari sinode yang telah ditetapkan untuk hamba-Mu ini, untuk melakukan serah terima pada tanggal 8 November yang akan datang. Bagi anggota jemaat yang akan pergi mengantar hamba-Mu di tempat tugas tanggung jawab pelayanannya yang dipercayakan kepadanya. Diberkati Tuhan dari rencana ini. Semua boleh berjalan dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sehat kuat akan menjadi milik mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau datang berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta semua, para pelayan hamba Tuhan, mereka yang memberi diri mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, diberkati. Biarlah tugas tanggung jawab pelayanan mereka dilakukan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga berdoa bagi anggota jemaat Efata Palu. Mungkin ada yang berencana untuk keluar kota Palu ataupun masuk kota Palu dalam perjalanan mereka, juga diberkati oleh Tuhan. Selamat daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati apa yang menjadi usaha rencana-rencana kami, pekerjaan kami hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Ketika hamba juga boleh bersama-sama dengan jemaat Efata Palu kurang lebih 2 tahun menjalani masa vikariat di sini. Terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk berkat dan sukacita yang tetap terus diberikan kepada hamba. Maka diberkatilah jemaat keluarga besar Efata Palu, terus menjadi berkat bagi banyak orang, membawa sukacita bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah tetap terus kami berada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan, dalam rasa kekeluargaan kami tetap terus bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah syukur sukacita kami saat ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, jemaat berdiri, kita menyanyikan pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Di darat pun di laut.
Jemaat Tuhan, kita telah menerima pemberian Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk murah hati, rendah hati, dan rela hati dalam iman ungkapan syukur. Kita telah diberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat. Mulai dari Efata Palu ini dan sampai ke ujung bumi. Tunduklah di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya persembahan syukurmu mencerminkan apa yang engkau terima. Kiranya ungkapan syukur terus mengalir di hatimu dan dinyatakan di dalam doamu. Kiranya engkau menuai buah dari perbuatan baik yang engkau lakukan. Kiranya engkau menerima hikmat yang tersembunyi dari siapapun dan apapun saat derita dan keluhan menimpamu. Kiranya engkau selalu terbuka, berkehendak, dan sedia untuk membagi berkat-Mu dengan yang lain. Kiranya engkau tak pernah melupakan Dia yang maha bajik dan bijak, yang mengasihi-Mu terus-menerus dan tak bersyarat. Amin. Jemaat disilakan duduk dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Pendeta, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Firna Opin Agayumbo STH yang telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.